Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini mengisahkan tentang peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas menceritakan peristiwa yang sama tentang percobaan Yesus di padang gurun, tetapi secara berbeda. Dengan maksud apa? Dengan maksud yang sama tentu, hendak menerangkan atau menekankan segi kemanusiaan Yesus. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, diceritakan Tuhan Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan saat itu ia diurapi oleh Roh Kudus untuk pelayanannya sebagai Mesias dan diakui sebagai anak kekasih Allah. Yesus diperkenankan oleh Bapa melalui suara yang terdengar dari sorga untuk menjalankan misi. Dia mesti mempersiapkan diri. Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan sekembalinya dari Yordan, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ini kekasih Tuhan, pergumulan Yesus di padang gurun dalam bacaan kita menunjukkan bahwa sebagai manusia ia membutuhkan persiapan diri. Ia mengalami pergumulan batin yang tidak ringan, sebab yang menjadi taruhan dalam perjuangan di padang gurun itu adalah keselamatan manusia. Ia mewakili manusia dalam kedudukannya sebagai Adam yang kedua. Kalau kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 12, Yesus ke padang gurun. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, Musa, Elia sebelum melakukan tugas panggilan Allah, mereka dipersiapkan oleh Allah. Di padang gurun di sana mereka berpuasa dan bertemu dengan Tuhan. Dapat kita baca Keluaran pasal 24 ayat 18. Juga Ulangan pasal 9 ayat 9. Pertama Raja-Raja 19 ayat 8. Nah, mengapa harus berpuasa? Kekasih Tuhan, puasa merupakan cara membatasi diri dari keinginan diri sendiri. Cara untuk menguasai diri sekaligus berusaha untuk memusatkan pikiran dan seluruh perhatian pada hal yang rohani secara khusus supaya lebih mendalam. Jadi bukan saja soal tidak makan dan tidak minum. Nah, dengan berpuasa kita dapat merasakan ketenangan. Kita berusaha untuk menjernihkan pikiran dan jiwa. Nah, sedangkan jumlah 40 sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kepenuhan waktu. Dan Yesus, Bapak Ibu kasih Tuhan, menghabiskan waktu yang penuh 40 hari untuk berpuasa, berdoa, dan dicobai oleh iblis. Nah, pertanyaannya patut diajukan, tidak cukupkah doa dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam membuat Yesus menjadi siap untuk menjalankan misi sebagai Mesias? Mengapa ia mesti dicobai oleh iblis? Dalam Matius pasal 4, Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 1 dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, bukan saja untuk berdoa dan berpuasa. Nah, bukankah sebagai anak Allah seharusnya dia tidak mengalami cobaan?
Dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, di situ dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, juga tidak mencobai siapapun. Tetapi inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus, Anak Allah yang mengosongkan diri dari haknya dan menjadi sama dengan manusia yang dapat dicobai. Ia mengalami pencobaan oleh iblis sehingga kesetiaan, ketaatan, serta komitmennya sebagai anak Allah untuk melakukan kehendak Bapanya teruji. Di padang gurun, di tempat yang sepi, diperhadapkan dengan panggilannya, ia hanya sendirian di hadapan Bapanya untuk mengambil keputusan penting, yakni melakukan kehendak Bapanya sebagai Mesias, walaupun jalan yang ditempuh adalah jalan salib. Ia tidak tergoda untuk mengikuti jalan yang lebih mudah seperti yang ditawarkan oleh iblis, yaitu menyelamatkan diri dan membebaskan diri dari tugas berat sebagai Mesias yang diberikan oleh Bapanya. Sebagai manusia, Yesus memiliki kehendak bebas untuk memilih tetap setia kepada Bapanya, untuk menjalani kehendak Bapanya. Ia tidak mengikuti godaan iblis. Nah, ini resiko yang dia terima dari keputusannya. Sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita banding dengan pencobaan iblis kepada Adam dan Hawa dengan yang iblis lakukan pada Yesus, berbeda. Waktu Adam dan Hawa dicoba iblis, mereka berada dalam kelimpahan, dalam kenyamanan, kemampuan hidup, semua yang mereka butuhkan tersedia dengan melimpah di Taman Eden. Bahkan Allah senantiasa hadir menyertai mereka. Tetapi walaupun dalam keadaan berlimpah, mereka tidak mampu menolak godaan iblis, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Sedangkan ketika Tuhan Yesus dalam bacaan kita dicobai oleh iblis, Yesus tidak berada dalam taman yang indah, juga berlimpah dengan makanan seperti di Eden. Tetapi Yesus berada di padang gurun. Yesus berada di tempat yang panas dingin selama 40 malam. Yang kering, tidak ada makanan. Memang tidak ada yang dapat dimakan di sana. Disitulah ia dicobai iblis saat ia lapar. Godaan pertama yang dilancarkan iblis tampaknya cukup sederhana. Dia menawarkan kepada Yesus cara yang tepat atau instan. Instan sama seperti mie, kalau bilang begini langsung terjadi. Untuk mengatasi rasa lapar dengan mengubah batu menjadi roti. Nah, pencobaan kepada Adam dan Hawa dan kepada Yesus menyangkut soal perut. Nah, kekasih Tuhan, ternyata kebutuhan perut bisa menjadi alat bagi iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Situasi orang yang dicobai bisa berbeda. Yesus berada dalam situasi kekurangan, lapar. Sedangkan Adam dan Hawa di dalam keadaan berkelimpahan, tidak sedang lapar. Bukankah banyak dari antara kita menggunakan alasan demi perut, demi sesuap nasi, terpaksa melakukan ini dan itu, walaupun apa yang dilakukan nyata-nyata bertentangan dengan kehendak Allah. Soal perut memang kelihatannya sederhana.
Tetapi lebih mendasar adalah godaan terhadap status Yesus sebagai anak Allah, supaya menggunakan kuasanya untuk mengatasi rasa lapar dengan melakukan hal yang kelihatannya remeh, hal yang kelihatannya kecil, mengubah batu menjadi roti. Kekasih Tuhan, mengisi keinginan untuk mengisi perut dengan buah pengetahuan yang baik dan jahat bukan karena Hawa dan Adam lapar, tetapi karena Allah melarang mereka memakannya. Dengan bujukan iblis, Adam dan Hawa berhasil dijatuhkan ke dalam dosa, pemberontakan melawan titah atau perintah Allah. Lebih jauh dari itu, ingin menjadi sama dengan Allah. Nah, lalu apakah kebutuhan perut bukan hal penting bagi manusia? Jawabannya, kekasih Tuhan, kita dapati saat Tuhan Yesus ditawarkan oleh iblis, Yesus menjawab, membuat kita paham bahwa roti bukan jaminan satu-satunya untuk keberlangsungan hidup. Tetapi ada hal yang lebih penting dan lebih utama dari keinginan dan kebutuhan fisik manusia, yaitu firman Allah. Pemenuhan keinginan juga kebutuhan jasmani itu penting. Sejauh jalan dan cara memperolehnya sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki iblis. Karena kehendak Allah membawa manusia pada kehidupan dan kehendak iblis membawa manusia pada kematian. Apa artinya kenyang, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan berkelimpahan jika pada akhirnya kebinasaan atau kematian yang iblis berikan? Kekasih Tuhan, godaan kedua yang ditawarkan iblis juga jalan pintas untuk meraih kekuasaan, kedudukan, kemuliaan duniawi. Iblis paham bahwa Adam kedua, Yesus, tidak begitu mudah menjadi mangsanya seperti Adam pertama di Taman Firdaus. Karena itu iblis mengajukan jalan kompromi kepada Yesus. Baiklah, kita berkompromi, pikir iblis. Saya memberikan kepadamu segala kekuasaan duniawi dan kemuliaannya, asalkan engkau sujud menyembah saya sebentar saja. Nah, memang terkesan ini sebuah solusi, sama-sama untung, sama-sama menang, sama-sama senang juga. Iblis mengklaim kepemilikan atas kuasa dan kemuliaan di dunia ini. Ia dapat dan ia miliki. Ia dapat berikan kepada siapa saja yang mau mengikuti kehendaknya. Siapa yang tidak tergiur, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kekuasaan politik, dengan kekayaan yang melimpah, dan segala kebanggaan yang lain. Kalau manusia ingin mencapai puncak kekuasaan politik, memperoleh kekuasaan materi dengan cepat, dengan instan, iblis menyediakan jalan keluar yang menggiurkan, yang mudah, yaitu kompromi saja, tetapi tentu saja bertentangan dengan kehendak Allah dan sorga. Kekasih Tuhan, pertanyaan berikut, dapatkah seseorang bergelut dalam dunia bisnis atau dalam dunia politik mempertahankan integritas sebagai anak Allah? Jawaban iman Kristus adalah sangat mungkin, tetapi bukan berarti mesti melewati jalan kompromi, juga bukan tanpa melalui godaan dan cobaan seperti yang dialami oleh Yesus. Dalam dunia nyata kita akan menghadapi berbagai tantangan, juga tawaran. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah
dan kepada Mamon sekaligus. Allah tidak menentang orang Kristen hidup berkelimpahan dan memiliki kekuasaan, tetapi ini kita tidak dapat menggunakan cara jalan pintas. Betapapun menarik, betapapun baik hal yang ditawarkan untuk mencapai puncak, setiap orang mesti melewati jalan yang terjal, yang licin. Setiap orang mesti berpeluh dulu dan tidak ada mahkota tanpa salib sebagaimana dialami oleh Yesus. Semua penting. Itu yang Yesus alami, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi bukan dari iblis. Ia hanya mau menerima kuasa dari Bapaknya pada waktunya. Jalan yang ditunjukkan oleh Bapa adalah jalan sengsara, jalan salib dan kematian. Dan pada waktunya Bapaknya akan memuliakan dia, mempertahankannya di tempat, menempatkannya di tempat yang tinggi. Mari kita renungkan perjalanan hidup kita. Ada banyak jalan pintas ditawarkan kepada kita dalam menjalani kehidupan keseharian, mendatangkan kenikmatan dan segalanya. Tetapi ingat, kita dalam pengambilan keputusan mesti melibatkan Tuhan. Tuhanlah sebagai satu-satunya penolong, penguat dalam menjalani kehidupan. Kalau itu jalan pintas dan pada akhirnya atau ujungnya mendatangkan kehancuran, lebih baik kita melewati jalan terjal berbatu. Mengapa? Karena ketaatan kepada Allah adalah harga mati, tidak dapat ditawar-tawar. Bagi kita yang mau percaya dengan setia, kemenangan ada pada kita. Amin.